radikalisme dan fanatisme agama yang marak atau memenuhi dunia medsos atau subur dalam dunia medsos, menurut saya itu akan berdampak buruk. Dan kita sudah melihat tanda-tandanya dengan banyaknya di antara mereka yang disasar undang-undang penodaan agama. Dan saya juga tidak mengerti bagaimana kemudian juga ada tukar guling dari kasus-kasus tersebut. Berarti apakah ada sutradara yang di belakangnya, saya tidak tahu. Tapi yang jelas adalah radikalisme dan fanatisme agama yang semakin subur di negeri ini jelas berdampak buruk tentunya bagi menguatkan kerukunan umat beragama atau kerukunan antar umat beragama. Padahal kerukunan antar umat beragama yang didasari oleh toleransi antar umat beragama itu sudah lama subur di negeri ini. Jadi jika kita membiarkan terus bertumbuhnya dengan subur radikalisme dan fanatisme agama di dunia medsos, itu tentu saja sekali lagi berdampak buruk. Dan usaha-usaha teman-teman di medsos juga untuk melakukan deradikalisasi agama, itu menurut saya mendapat tempatnya khusus, atau itu merupakan sebuah tugas yang khusus yang dilakukan oleh semua orang Indonesia. Jadi debat-debat agama yang saling mengalahkan, debat-debat agama yang hanya mencari kelemahan agama-agama lain, dan kemudian menyodorkan bahwa agamanya yang paling sempurna, agamanya pemilik surga, ini sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak baik. Itu kan sama saja hubungannya adalah membiarkan yang lain mati. Dia mau bertumbuh, berkembang, tapi dia berusaha yang lain mati. Harusnya ya kalau kita mau bertumbuh, agama-agama yang bertumbuh ya bertumbuh bersama-sama. Jangan saling membinasakan, jangan saling menghancurkan gitu. Dan inilah yang disebut kita harus melakukan deradikalisasi agama, yaitu jangan sampai fanatisme yang kemudian berujung kepada radikalisme agama ini kemudian bermuara pada tindakan-tindakan yang kekerasan agama, konflik agama. Dan ini tentunya kita tidak setuju dengan hal ini. Dan kita tidak harapkan dengan negeri yang sedang membangun ini, apalagi dengan pemerintahan yang baru ini, kita tidak harapkan. Kita berharap ya, usaha-usaha pemerintah yang tampaknya menakjubkan, yaitu merangkul banyak kelompok, banyak golongan, ini juga diikuti oleh semua umat beragama untuk bersama-sama merasakan interdependensinya, bekerja sama untuk membangun Indonesia yang lebih baik seperti itu. Karena itu saya pikir ini sesuatu yang penting. Memang pada satu sisi kita mesti lihat bahwa agama itu unik ya dan inherent ya. Ya artinya ya melekat ya dan keunikan itu dengan agama itu sendiri. Jadi agama itu hadir dengan berbagai sifat eksklusif, partikularis dan primordial. Namun di sisi lain pada waktu yang bersamaan ia kaya dengan identitas yang bersifat inklusif, universalis, transendental gitu. Kedua sisi ini menurut saya datang silih berganti secara simultan. Itu sebabnya mengapa agama berpotensi menampakkan wajah kekerasan dan wajah perdamaian. Dan wajah kekerasan inilah yang ditampilkan mereka yang fanatisme ataupun yang kemudian berujung kepada radikalisme. Dan lebih berbahayanya kalau kemudian ya melakukan konflik-konflik yang mengganggu kesejahteraan bersama. Jadi menurut saya penggambaran agama yang melulu penuh dengan kekerasan, tidak toleran, itu merupakan gambaran yang tidak lengkap. Ya, saya sering mendengar ya video-video ya, dari kelompok video-video agnotis, ateis yang mengatakan agama-agama itu tidak bisa toleran, agama-agama itu garang. Tidak, ya. Tapi itu tidak lengkap penggambarannya. Karena banyak gerakan-gerakan religius, agama yang mutakhir ini saat-saat ini, itu agendanya sama, yaitu mendukung keadilan, toleransi, dan perdamaian. Ya. Jadi menurut saya ini perlu diusahakan terus jadi agama-agama yang mendukung ya gerakan agama mendukung toleransi, perdamaian, keadilan. Dan peraturan presiden mengenai moderasi beragama kan merupakan sebuah rumusan itu. Jadi ada komitmen dari agama-agama di Indonesia untuk menguatkan moderasi beragama.
ya toleransi dan bersama-sama membangun bangsa Indonesia.